Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mama Bell. Nah, sesuai janji pada tutorial video kemarin, yaitu tutorial video scraping Twitter, kali ini kita akan membahas tentang teori pemanfaatan data. Jadi kita sudah mendapatkan datanya dengan scraping Twitter memakai SNS Scrape. Kemudian data itu mau diapakan? Nah, ini kita memanfaatkan machine learning. Salah satunya adalah yang akan kita gunakan Naive Bayes Classifier atau NBC. NBC adalah salah satu algoritma di machine learning. Nah, agar kita mendapatkan gambaran lebih jelas tentang naive bias termasuk machine learning, kita harus melihat gambar besarnya, yaitu di taksonomi machine learning. Jadi di dalam buku-buku, di dalam referensi, di dalam paper-paper, tidak ada taksonomi machine learning yang definitif atau sama. Jadi banyak penulis yang mendefinisikan taksonomi dari machine learning berdasarkan pendapat dari masing-masing. Kita lihat satu persatu. Nah, ini dari paper berjudul Machine Learning and Deep Learning Method for Intrusion Detection System, a Survey, yang bisa kalian download linknya di sini. ResearchGate. Machine learning ada dua, terbagi shallow model dan deep learning model. Jadi kalau shallow model itu model pembelajaran tradisional, deep learning model pembelajaran modern. Nah, dua-duanya terbagi menjadi supervised dan unsupervised. Semuanya sama, shallow model dan deep learning. Nah, di manakah naive bias? Naive bias ada di supervised learning. Nah, ini kita bisa lihat supervised learning ada banyak sekali. Ada support vector machine, ada decision tree, ada logistic regression. Nah, dalam papernya ini tidak dibedakan lagi supervised learning terbagi menjadi apa. Kita coba lihat taksonomi yang dari paper lain. Nah, di paper ini Machine Learning Algorithm for Smart Data Analysis in Internet of Things Environment Taxonomies and Research Trend, ini dia tidak ada deep learning, tapi supervised dan unsupervised dibagi lagi menjadi kategori-kategori. Supervised dibagi menjadi klasifikasi, regresi, dan klasifikasi dan regresi. Sedangkan yang unsupervised itu namanya clustering dan feature extraction. Naive bias dia ada di klasifikasi supervised machine learning. Jadi kok supervised itu dia dilatih, unsupervised tidak dilatih. Supervised itu kita menyediakan data pelatihannya, kita menentukan data input, kemudian data outputnya seperti apa. Nanti dari situ machine learningnya akan membuat model. Jadi jika inputnya mirip-mirip dengan input pelatihan, outputnya akan seperti apa, machine learning bisa menentukannya. Nah, ini di paper Comprehensive Survey of Machine Learning, dia lagi-lagi tidak ada deep learning, tapi di shallow learning dia ada muncul pembagian reinforcement learning. Jadi selain supervised learning dan unsupervised learning, dia ada reinforcement learning. Reinforcement itu jadi pembelajaran berdasarkan policy.
Nah, dia ada model base, dia ada model free. Nah, sekali lagi memang tidak ada acuan pokok taksonomi dari machine learning. Nah, ini taksonomi dari reinforcement learning. Lebih lengkap daripada yang tadi. Tentunya kita tidak akan membahas ini karena kita akan membahas di mungkin video berikutnya, karena akan menjadi panjang sekali. Nah, ini saya mencoba untuk merangkum semua taksonomi yang ada. Saya gabung. Saya nggak tahu juga apakah taksonomi yang saya buat ini sudah ada yang mendefinisikan atau belum. Jadi machine learning terbagi menjadi shallow dan deep. Kemudian shallow-nya kita bagi lagi menjadi supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Sedangkan deep learning-nya tetap supervised dan unsupervised learning. Sementara yang lainnya ini sama, klasifikasi regression di supervised learning, dan clustering, filter extraction di unsupervised learning. Naive bias ada di classification supervised learning. Nah, yang perlu teman-teman pahami itu sering terjadi tidak bisa mendefinisikan atau membedakan antara klasifikasi dan clustering. Ini seringkali terjadi salah paham tentang klasifikasi dan clustering. Jadi kalau klasifikasi itu kita sudah tahu outputnya akan seperti apa, akan ada berapa kelompok atau berapa kelas, nama-nama kelasnya apa saja kita sudah tahu, kita sudah definisikan. Sedangkan clustering kita belum tahu akan memetakan ke berapa kelas, nama-nama kelasnya apa saja, itu kita belum tahu. Jadi mesinnya akan mengelompokkan berdasarkan pembelajaran dan data yang ada. Jadi yang mengelompokkan itu adalah mesinnya, bukan kita. Kita nanti akan menganalisa itu kelompoknya apa aja, kemudian mengapa data-datanya dikelompokkan jadi seperti itu, kemudian mungkin baru kita mendefinisikan nama-nama kelompoknya seperti itu. Jadi seperti itu perbedaan klasifikasi dan clustering. Nah, yang bisa terjadi dengan machine learning adalah underfitting dan overfitting. Underfitting muncul ketika kita memilih algoritma yang terlalu sederhana untuk permasalahan kompleks. Nah, kalau ini secara logika memang untuk permasalahan kompleks, jika diselesaikan dengan algoritma yang sederhana itu memang ya bisa, tapi mungkin tidak maksimal. Ini secara kita logika bisa kita pahami. Kemudian overfitting muncul ketika kita memilih algoritma yang terlalu kompleks untuk permasalahan yang terlalu sederhana. Ilustrasinya adalah kita mau membunuh kecoa dengan meriam. Nah, ini akan menjadi overfitting. Algoritma kita terlalu kompleks, padahal masalah yang mau kita pecahkan itu sederhana banget. Jadi, nah ini teman-teman di sini harus bisa menyesuaikan permasalahan dengan algoritmanya. Nah, jadi kalau kita menulis paper itu kita tidak bisa asal, wah ini belum ada paper yang membahas masalah ini dengan algoritma ini. Karena mengapa? Karena bisa terjadi memang orang-orang tidak membahas algoritma itu untuk menyelesaikan permasalahan itu karena algoritma itu terlalu kompleks dan masalah itu terlalu sederhana.
Makanya orang-orang atau peneliti-peneliti tidak ada yang menulis paper tentang itu. Jadi bukan berarti kamu menjadi yang pertama atau perintis, tapi memang itu tidak logis, jadi seperti itu. Jadi kalau kalian membuat paper, masalah ini underfitting dan overfitting perlu kalian sesuaikan. Kalian perlu mencari banyak referensi. Masalah ini sudah diselesaikan dengan algoritma apa saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan deep learning versus shallow learning. Ini lagi-lagi dari paper yang ada. Nah, perbedaan deep learning dengan shallow. Yang pertama adalah waktunya. Jadi deep learning itu kompleksitas model deep learning itu sangat kompleks atau sangat tinggi kompleksitasnya. Jadi waktu pelatihan dan pengujiannya jauh lebih lama daripada shallow learning atau model dangkal. Kemudian dua, jumlah parameter tentunya berbeda ya, karena masalahnya kompleks. Parameter dan hiperparameternya dari deep learning itu jauh lebih banyak daripada shallow learning. Nah, akibatnya tadi itu poin nomor 1, pelatihannya akan membutuhkan waktu lebih lama. Kemudian nomor 3, representasi fitur. Jika di mesin tradisional atau shallow learning, kita harus melakukan rekayasa fitur atau rekayasa data. Sedangkan deep learning itu bisa belajar mandiri dari data mentah, tidak bergantung dari rekayasa fitur. Nah, di situ perbedaannya. Kemudian kapasitas belajar. Struktur model pembelajaran deep learning sangat kompleks dan mengandung sejumlah besar parameter. Tadi seperti poin nomor 1 dan 2, itu memang deep learning itu karena untuk mengatasi masalah yang kompleks, jadi strukturnya juga sangat kompleks. Nah, resikonya model pembelajaran deep learning akan menghadapi resiko overfitting. Tadi seperti yang kita bahas, overfitting. Jadi masalah sederhana diatasi dengan algoritma yang kompleks itu akan menghasilkan overfitting. Di sini deep learning akan menghasilkan overfitting jika data pelatihannya itu tidak memenuhi batas normal. Jadi kapasitas belajarnya seperti itu. Kemudian kelima, interpretabilitas. Nah, karena deep learning itu sangat kompleks, jadi hampir tidak dapat diinterpretasikan. Sedangkan yang shallow learning seperti decision tree dan naive bias, kita bisa menginterpretasikan hasil dari modelnya tersebut. Nah, sebetulnya machine learning digunakan di mana? Kemudian apakah semua machine learning sukses? Apakah ada kegagalan? Kita akan merangkumnya di sini. Nah, ini dari paper di ResearchGate, Comprehensive Survey of Machine Learning Approach in Cognitive Radio, machine learning di CRVanet. Jadi ada dia machine learning untuk keamanan di jalan, road safety, traffic congestion atau pengaturan lalu lintas. Kemudian ada masalah isu keamanan. Jadi machine learning bisa bermanfaat seperti ini. Dia bisa mendeteksi halangan-halangan, kemudian bisa mendeteksi serangan-serangan palsu, kemudian bisa mengenali
rambu-rambu, sinyal rambu-rambu lalu lintas atau lampu merah, ini bisa dipelajari oleh machine learning. Nah, salah satu contoh nyata dari pemanfaatan machine learning itu adalah di Tesla. Kalian bisa melihat YouTube-nya pembahasan. Jadi Tesla itu memakai library PyTorch. Nah, ini dari gambar ini mobil Tesla nih. Mobil Tesla dengan autonomous drive-nya, jadi mengemudi otomatis. Mengemudi otomatis tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kalau di YouTube-nya dia bilang jalurnya itu bukan berdasarkan koordinat Google Map atau apa. Jadi dia memang memantau jalan. Jadi dia ada melihat garis lalu lintas, kemudian dia mengawasi kemudian kemungkinan lampu lalu lintas, kemudian dia melihat ada penunjuk jalan atau rambu-rambu, kemudian ada penghalang-penghalang seperti kon. Jadi dia benar-benar mengawasi memang keadaan sekitar dan kemudian mengolahnya dalam waktu cepat untuk mobil itu bisa mengambil keputusan. Nah, semuanya itu mereka seperti di YouTube bilang menggunakan PyTorch. Jadi PyTorch ini tersedia secara gratis. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa membuat mobil otonomus sendiri. Mobil kalian bisa kalian fungsikan untuk bisa mengemudi secara otomatis. Nah, ini dia resiko kegagalan dari machine learning. Ini betul-betul tragedi. Jadi jika teman-teman membaca berita atau mengikuti berita, pasti tahu tentang 2 kecelakaan fatal 737 MAX Boeing 737. Kenapa bisa gagal? Itu ternyata di machine learningnya atau MCAS-nya, Maneuvering Characteristic Augmentation System. Jadi singkatnya, Boeing 737 MAX punya Computer Control Stability System. Dia punya sistem untuk menstabilkan pesawat. Jadi ada banyak sensor-sensor di pesawat, sensor-sensor pesawat yang memperhitungkan keadaan sekitar, menghitung, kemudian dia menentukan angle dari hidungnya. Nah, inilah menyebabkan ketika terjadi kegagalan, hidung pesawat menjadi jatuh dan terjadilah 2 kecelakaan fatal. 346 meninggal dalam kecelakaan tersebut. Nah, ini mengerikannya machine learning. Jadi kalau kalian ingin belajar ini, ya kalian resikonya seperti ini untuk yang sifatnya benar-benar live. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang data. Jadi setelah kalian berhasil scraping Twitter, kalian harus mengetahui karakteristik tentang data tersebut. Nah, ini dia salah satu contoh data. Jadi contoh data ini contoh data pasien dengan gejala-gejalanya. Nah, ini termasuk supervised karena ini ada, kita tahu pelabelannya atau kelas-kelasnya, ini diagnosisnya ini. Jadi akan dibagi menjadi strep throat, alergi, cold. Nah, ini ada 3 berarti ya. 3 strep throat, alergi, cold, 3 kelas. Nah,
Ini datanya disebut atribut, jadi ada sore throat, yes, no, fever, swollen glands, itu disebut atribut. Nah ini jadi kalau di unsupervised kelas label ini tidak ada di clustering di clustering kelas label ini tidak ada. Kita tidak tahu akan mengelompokkannya menjadi step throat, alergi, cold, ini kita tidak tahu. Kalau clustering ya. Kalau ini klasifikasi, jadi kita tahu step throat, alergi, cold. Nah, kemudian dari data ini, jika ada pasien baru datang dengan gejala sore throat, fever, headache, itu diagnosisnya apa? Nah, inilah tugas machine learning dia. Dari data-data ini dia akan bisa mendiagnosis pasien yang datang dengan sore throat, fever, headache itu sebenarnya sakit apa. Itu tugas machine learning. Kemudian dalam pengolahan data itu ada yang disebut attribute optimization atau feature optimization. Kalau dari contoh di sini, ini atributnya sore throat, fever, swollen glands, congestion, headache. Nah, terkadang tidak hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom, tapi ada mungkin 100 kolom. Nah, attribute optimization berguna untuk mengetahui kolom-kolom yang menentukan hasilnya paling besar. Jadi yang paling mempengaruhi output tuh kolom yang apa saja. Jadi misalnya di 100 itu, jika kita melakukan attribute optimization akan ketahuan bahwa hanya ada 3 kolom misalnya yang mempengaruhi hasil yang paling besar, sementara yang 97 kolom lainnya itu hanya atribut sampingan yang jika dihilangkan dari pembelajaran machine learning dia tetap akan menghasilkan hasil yang akurat. Itu yang disebut attribute optimization. Nah, kemudian ada istilah lagi annotation. Annotation nih kalau jika datanya berupa kalimat. Di sini ada batal. Nah, ini adalah konteks. Machine learning tidak bisa membedakan konteks. Jadi batal di sini saya tidak jadi berangkat, kemudian batal di sini ada wudhu lalu disentuh bukan murim, itu sama-sama batal, sama betul, tapi konteksnya berbeda. Nah, ini ada annotation. Oke, kita sampai ke topik utama yaitu naive Bayes classifier. Nah, rumus matematikanya seperti ini. Ada peluang AB sama dengan peluang BA kali peluang A dibagi peluang B. Nah, ini jadi rumus matematikanya seperti ini. Peluang A jika B benar sama dengan peluang B jika benar A-nya, kemudian dikali probability of A being true bagi probability of B being true. Nah, kita coba memahami dengan masalah sebenarnya. Nah, ini istilahnya likelihood prior, marginal, posterior. Likelihood prior, marginal, posterior. Kemudian naive Bayes itu diterapkan pada masalah apa sih sebenarnya? Di sini ada untuk klasifikasi teks. Kemudian ada pemfilteran spam, email. Kemudian ada juga analisis sentimen, kemudian sistem rekomendasi. Nah, ini
referensinya dari sini. Kalian bisa membaca secara lengkap di mediumnya Sristi Salwa. Oke, kita akan membahas tadi teori matematika dari naive Bayes classifier. Di sini saya mengambil contoh dari Said Sayyad. Dari Said Sayyad naive Bayes HTM. Jadi kita akan menentukan di cuaca apa sih main golf itu. Nah, ini ada kelasnya, hanya ada 2, yaitu no dan yes. Play golf, yes. Atributnya ada outlook, temp, dan humidity dan windy. Jadi apakah hujan, panas, kemudian kelembapannya tinggi, berangin apa tidaknya akan menentukan keputusan kita bermain golf. Nah, ini kita bisa dari tabel kita ada 2 kelas tadi seperti yang saya jelaskan, yes, no, 4 atribut. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan. 4 atribut juga bisa disebut sebagai input atau fitur. Nah, ini kemudian jumlah datanya ada 14. Sedangkan yes itu 9, no itu 5. Nah, ini kita membedakan dari play golf berdasarkan outlook. Sunny, overcast, rainy. Jadi tadi jumlah yes itu 9, jumlah yes. Jumlah no itu 5. Nah, dari yes, jumlah yes sunny itu ada 3. Tadi jika kita lihat di gambar yes sunny itu ada 3. Di ini yes sunny ada 3. Yes sunny, nah ini yes sunny 1, 2, kemudian yes mana ini yes sunny, ini ada 3 datanya nih, yes sunny. Ada 3 di sini. Mengapa kemudian 3/9, 4/9, 2/9? Nah, kita bisa menghitung peluang yes jika X. Dalam hal ini jika peluang bermain golf jika sunny. Rumusnya akan seperti ini. P sunny yes kali P yes per P sunny. Nah, P sunny-nya ini sudah ada di sini. Jadi jumlah dia sunny 5 dibagi 14. Jumlah seluruh datanya. Nah, ini peluang yes. Nah, ini cara menghitungnya seperti itu. Ini jika peluang sunny no. Dua dibagi 5. Ini teori dasarnya seperti itu. Kalian tidak perlu khawatir, sudah banyak coding di sana di Google yang bisa kita pakai
library yang bisa langsung kita pakai. Ini hanya untuk menjelaskan sebenarnya naive Bayes itu seperti apa sih perhitungannya kalau mau manual gitu. Nah, ini kita bisa melihat tabel frekuensi dan tabel persentase. Play golf Sunny Yes itu jumlahnya 3. Play golf Sunny No itu jumlahnya 2. Jika dia dipersentasekan menjadi 3/9, 2/5, seperti itu. Logikanya seperti itu. 9 itu jumlah yes, 5 itu jumlah no. Nah, masalah kemudian muncul, ini ada data baru, Rainy cool hike true. Keputusannya mesin learning play up yes atau no. Nah, ini kalau dari perhitungan manual kita menghitungnya seperti ini. Play yes, rainy cool hike windy. Nah, ini hasilnya rumusnya seperti ini. Ini akan menghasilkan peluangnya itu besar atau kecil terhadap yes. Jadi kalau dia menghasilkan angka kecil itu artinya dia no, karena ini pay yes. Nah, selain untuk pemanfaatan penentuan bermain golf atau tidak, itu juga bisa dimanfaatkan untuk penentuan penyaluran kredit. Jadi misalkan ada bank, dia mempunyai data seperti ini. Oh, ini pembelian komputer. Jadi jika ada toko komputer mempunyai data seperti ini yang membeli komputer. Jadi jika umurnya kurang dari 30, pendapatnya tinggi, bukan mahasiswa atau bukan murid siswa, kredit ratingnya di bawah excellent, dia hasilnya buy komputer no. Nah, ini seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ada data baru yang muncul dengan angka lebih dari umurnya lebih dari 40, kemudian income-nya low, kemudian dia bukan mahasiswa atau siswa, kemudian kredit ratingnya excellent. Apakah dia akan buy komputer atau tidak membeli komputer? Itu bisa ditentukan dari menggunakan naive Bayes. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Di sini pemanfaatan naive Bayes. Nah, ini hasil dari cara-cara perhitungannya. Kalian bisa mencobanya secara manual seperti ini. Jika umur kurang dari 30, pendapatannya medium, dia adalah mahasiswa, kredit ratingnya buruk, apakah dia akan membeli komputer atau tidak? Nah, kalau di sini hasilnya buy komputer yes, karena dia menghasilkan angka 0,028 untuk yes. Ini keuntungan dan kerugian naive Bayes algorithm. Karena ini masalahnya masih sederhana, jadi dia mudah dimengerti ya. Kemudian datasetnya masih kecil, karena memang naive Bayes itu untuk masalah-masalah sederhana.
kekurangannya, dia memiliki masalah probabilitas bersyarat 0. Jadi untuk fitur yang memiliki frekuensi 0, probabilitas total juga menjadi 0. Koreksinya bisa menggunakan koreksi Laplacian. Nah, kekurangan lain hampir ini asumsi yang sangat kuat tentang fitur kelas independensi yang dibuat. Itu hampir tidak mungkin untuk menemukan kumpulan data seperti itu dalam kehidupan nyata. Itu kekurangan naive Bayes. Nah, di sini kita belajar tentang tadi zero frequency problem itu apa sih sebenarnya. Nah, ini dalam misalnya dalam pelatihannya dalam hal penentuan spam email dan ham email, jadi email yang spam dan yang bukan spam. Dari total email 100 ya, yang bukan spam ada 72, yang spam ada 28. Nah, ini caranya adalah dengan kata-kata. Jadi deteksi bahwa dari data yang sudah ada itu ada kata-kata ini, friend, rich, money, beach, office. Ini untuk yang bukan spam jumlahnya, kemudian yang spam ada jumlahnya. Kemudian ada email baru, dia mengandung friend, rich, beach, money. Dia ini spam atau bukan spam. Nah, ini bisa diteliti dengan menghitung probabilitasnya seperti tadi penjelasannya. Nah, ini lebih besar, jadi dia bukan spam, lebih besar ini. Nah, masalahnya muncul ketika datanya tidak seimbang. Jadi di sini office-nya 0. Jadi ketika data latihnya itu yang untuk bukan spam ada friends, rich, money, beach, office, sedangkan yang spam itu office-nya itu tidak ada. Nah, inilah yang disebut zero frequency problem. Sedangkan di email baru dia ada office-nya. Nah, ini office-nya ada, padahal di data pelatihannya office-nya tidak ada. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menambahkan satu koreksian Laplace. Nah, ini ditambahkan satu. Jadi bisa dihitung probabilitasnya, walaupun dia sebenarnya tidak ada kata-kata office di data pelatihan spam. Nah, itulah yang disebut zero frequency problem. Oke, jadi kalau taraf machine learning itu kita hanya tinggal menggunakan library-library yang ada. Seperti tadi Tesla itu dia menggunakan PyTorch. Nah, naive Bayes classifier juga kita tidak perlu mengcoding atau menulis ulang rumus ke Python atau PHP, karena banyak library-library yang tersedia yang sudah ada naive Bayesnya. Kalau kemarin kan kita sudah mencoba menginstal Anaconda dan mencoba Python. Nah, ini menggunakan library yang tersedia di Python. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi dalam pembelajaran mesin learning, yang pertama harus kita lakukan adalah membersihkan data, menstrukturkan data. Jadi semisal kita punya data
nomor telepon kan ada, misalnya mungkin datanya masih ada plus 628, kemudian ada yang 0816. Nah itu semua distandarkan. Kemudian jika Twitter itu mungkin menghilangkan huruf-huruf, menghilangkan emoticon, menghilangkan tanda baca, itu juga bisa. Nah kemudian data yang sudah bersih itu kita bagi menjadi data training set dan data test set. Jadi ini sebetulnya dua data yang sama, hanya bedanya di training set kita memberikan label kelas. Jadi kalau di contoh-contoh tadi kita data training set ini udah ada play golf yes atau no, kemudian tadi buy komputer yes atau no, ini sudah kita berikan. Sedangkan di data test set ini sebetulnya datanya sama dari sisi jumlah dan isi, hanya saja labelnya tidak ada, label tidak ada di sini. Jadi test set itu untuk menguji. Nah, data training ini kita gunakan sebagai model development. Model development menggunakan library yang sudah ada. Kalau di sini Python tuh kalian bisa menggunakan ini scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Keras. Nah ini nanti kalian bisa mempelajari sendiri penggunaannya. Dalam video berikutnya nanti mungkin kita akan mencontohkan bagaimana mengolah data play golf yes or no atau buying komputer yes or no itu menggunakan ini scikit-learn, TensorFlow, bagaimana caranya. Nah ini kita tidak perlu mendefinisikan ulang atau recreate will, mendefinisikan ulang. Jadi kita tinggal menggunakan data. Jadi buat teman-teman yang baru mulai belajar machine learning jangan dianggap susah ya, karena ini sebetulnya sudah bisa dicari di Google. Contoh codingnya itu bisa dicari. Nah dari model development ini akan dievaluasi. Hasilnya adalah performance measure, classifier atau classifier evaluation metric. Dia precisionnya berapa, recallnya berapa, F1 score-nya berapa, supportnya berapa. Ini juga sudah ada di banyak banget di Google nih, pemrograman Python performance measure. Nah, kemudian data hasil pembelajaran itu atau modelnya itu ketika kita ada data baru, bagaimana caranya? Apakah nanti harus training ulang dulu baru kemudian data barunya ini diprediksi akan masuk ke label mana? Tidak. Jadi kita bisa namanya istilahnya dump pickle. Modelnya itu disimpan, kemudian nanti modelnya itu akan menghitung data baru. Jadi kita tidak perlu melakukan ulang pelatihan. Ini tidak perlu ya, karena sudah ada dump pickle-nya di sini. Nah ini data barunya ini akan dianalisa dari modelnya, klasifikasinya masuk kemana, jadi kita bisa melakukan hasilnya. Nah ini seperti itu, gambarannya seperti ini. Nah ini penjelasan dari classifier evaluation matrix, precision, recall, dan F-measure. Precision adalah exactness, berapa persen baris yang dilabeli positif diidentifikasi positif. Nah itu.
Jadi kita melabelkan baris 1 misalnya positif, kemudian ketika dites mesinnya bilang itu negatif, yaitu exactness-nya beda, jelek berarti gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian recall, completeness, berapa persen baris positif yang dilabel sebagai positif. Nah, ini recall TP bagi TP plus Fn, penjelasan seperti ini. Kemudian F measure harmonic mean of precision and recall, rumusnya F sama 2 kali precision kali recall dibagi precision plus recall. Ya, mungkin segitu penjelasan naive Bayes. Di video tutorial berikutnya kita akan mencoba, mungkin ini masalah buying komputer akan kita coba olah menggunakan Python. Jadi kita akan mencoba mengolah Python. Nah, ini jadi jika kalian yang ingin terus belajar machine learning, tetap subscribe channel Mama Bell dan nantikan video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.